yang pertama itu ada proses bisnis pasien rujukan, yang mana yang pertama itu ada aktivitas yang diawali dengan aktivitas rujukan pasien diawali dengan dokter menangani pasien datang ke UGD Klinik Dava Medica. Nah, setelah itu, dokter akan memeriksa pasien dan mendiagnosa penyakit pasien. Jika pasiennya bisa ditangani, maka dokter akan memberikan resep dokter. Jika tidak bisa ditangani, maka dokter akan memberikan informasi rujukan kepada pihak UGD. Kemudian, pihak UGD mendapatkan informasi pasien yang harus dirujuk. Setelah itu, pihak UGD akan meminta data-data untuk mengisi form rujukan. Nah, setelah mendapatkan data pasien, selanjutnya pihak UGD mengisi data yang diperlukan. Setelah data-data yang diperlukan diisi, selanjutnya surat rujukan akan diserahkan ke pihak administrasi. Nah, lalu pihak administrasi menerima surat rujukan dari pihak UGD. Lalu pihak administrasi mengkonfirmasi surat rujukan. Setelah itu, pihak administrasi akan mencarikan rumah sakit rujukan yang dibutuhkan pasien di Sisruto. Nah, pihak administrasi harus mendapatkan rumah sakit tujuan rujukan. Kalau tidak mendapatkan konfirmasi, maka pihak administrasi akan menghubungi pihak RS tujuan. Nah, setelah itu pihak administrasi akan menerima surat pengantar rujukan. Lalu pihak administrasi mengisi surat persetujuan rujukan. Setelah semuanya selesai, maka surat rujukan akan diserahkan. Nah, lalu kita lanjut ke analisis dan redesainnya. Nah, pada proses pasien rujukan itu yang menangani pasien itu termasuk BVA, yang memberikan resep obat itu termasuk VA, terus yang memberikan informasi rujukan termasuk VA, yang mendapatkan informasi pasien yang harus dirujuk itu BVA, meminta data pasien itu termasuk BVA, mengisi data yang diperlukan itu termasuk NVA, membuat surat rujukan termasuk BVA, menyerahkan surat tujuan termasuk NVA, menerima surat rujukan termasuk BVA, mengkonfirmasi surat rujukan termasuk NVA, BVA, mencari rumah sakit rujukan di aplikasi Sisruto termasuk NVA, mendapatkan rumah sakit rujukan termasuk NVA, menghubungi pihak RS tujuan termasuk BVA. Nah, untuk prodi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, proses bisnis yang selanjutnya itu ada proses bisnis pendaftaran pasien. Yang pertama, proses pendaftaran pasien dimulai saat pasien datang ke Telkomedika, lalu pasien akan melakukan pendaftaran, dan bagian administrasi akan menerima permintaan pendaftaran dari pasien dan akan memberikan formulir pendaftaran kepada pasien. Setelah itu, pasien akan mengisikan formulir pendaftaran tersebut. Jika sudah menyelesaikan alur registrasi, maka dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian, dokter akan menunjukkan apakah pasien akan dirawat jalan atau rawat inap. Jika pasien rawat inap, maka dokter akan melakukan monitoring berjalan, sedangkan jika pasien rawat jalan, dokter akan memberikan resep obat kepada pasien. Setelah itu, dokter akan memberikan informasi mengenai registrasi, lalu pihak administrasi akan mengirimkan tagihan akhir dan ringkasan medis kepada pasien, lalu kemudian pasien akan mengurus registrasi. Jika pasien merupakan pasien tanggungan, maka pasien harus menunjukkan kartu pelayanan kesehatan Telkomedika. Jika pasien non-tanggungan, maka pasien harus menyelesaikan pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, analisis dan redesign dari proses bisnis pendaftaran pasien. Yang pertama, melakukan pendaftaran itu termasuk BVA, menerima pendaftaran itu termasuk BVA, memberikan formulir pendaftaran itu BVA, mengisi formulir pendaftaran itu NVA, lalu memeriksa pasien itu VA, lalu memutuskan pasien rawat jalan atau rawat inap itu BVA, melakukan monitoring berjalan itu VA, memberikan resep obat itu VA, memberikan informasi registrasi itu NVA, mengirim tagihan akhir dan mengirim registrasi ringkasan medis itu VA,
lalu mengirim registrasi itu NVA, lalu menunjukkan kartu Telkomandika itu NVA, lalu melakukan pembayaran itu BVA, dan mengambil obat yang diberikan yaitu VA. Bisa dilanjutkan ke rekan saya yang selanjutnya. Baik, untuk proses bisnis yang selanjutnya adalah proses bisnis pengadaan alat medis. Proses bisnis pengadaan alat medis dimulai ketika pihak unit melakukan cek ketersediaan barang pada unitnya. Kemudian pihak unit membuat surat pemesanan untuk barang yang dibutuhkan dan kemudian mengirimkannya kepada pihak pengadaan barang. Kemudian pihak pengadaan barang menerima surat pemesanan yang telah terlebih dahulu ditandatangani oleh atasan. Kemudian pihak pengadaan barang membuat formulir pemesanan atau purchase order dan mengirimkannya ke kepala unit untuk meminta tanda tangan. Kemudian kepala unit menerima formulir pemesanan dan melakukan tanda tangan, kemudian mengembalikannya kepada pihak pengadaan barang. Setelah menerima formulir pemesanan yang telah ditandatangani, pihak pengadaan barang baru mulai membeli barang ke beberapa supplier yang berbeda. Kemudian supplier menerima pemesanan dan mengirimkan barangnya ke pihak logistik. Kemudian pihak logistik menerima barang. Setelah menerima barang, pihak logistik akan melakukan pengecekan apakah barangnya sudah sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai, pihak logistik akan membuat laporan dengan menginput data ke sistem informasinya. Jika belum sesuai, pihak logistik akan mengembalikan barang ke supplier untuk terlebih dahulu untuk menggantikan kesalahan. Kemudian kita masuk ke analisis kualitatif pada proses bisnis ini. Aktivitas yang pertama adalah mengecek ketersediaan barang. Aktivitas ini merupakan business value adding, kemudian membuat surat pemesanan yang merupakan business value adding, mengirim surat pemesanan merupakan NVA atau non value adding, menerima surat pemesanan yaitu NVA, membuat formulir pemesanan yaitu business value adding, mengirim formulir pemesanan yaitu NVA, menerima formulir pemesanan NVA, menandatangani formulir pemesanan yaitu BVA, mengembalikan formulir pemesanan dia termasuk NVA, menerima formulir pemesanan BVA. Proses bisnis aktivitas, klasifikasi aktivitas pada yang pertama yaitu mengecek ketersediaan barang. Ini termasuk BVA, kemudian membuat surat pemesanan termasuk BVA, mengirim surat pemesanan termasuk NVA, menerima surat pemesanan NVA, membuat formulir pemesanan BVA, mengirim formulir pemesanan NVA, menerima formulir pemesanan NVA, menandatangani formulir pemesanan BVA, mengembalikan formulir pemesanan NVA, menerima formulir pemesanan BVA, kemudian membeli barang termasuk BVA, membeli barang, kemudian menerima barang itu termasuk BVA, memeriksa barang BVA, mengembalikan barang NVA, menerima barang setelah return NVA, dan membuat laporan merupakan BVA. Mungkin proses selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk proses bisnis selanjutnya yaitu adalah proses bisnis pemasukan obat, di mana kegiatan pemasukan obat ini diawali dengan surat perjanjian tertulis atau biasa disebut MAU, kemudian mengirimkan MAU tersebut ke beberapa distributor obat, lalu menunggu balasan dari distributor yang dituju selama 1 kali 24 jam. Memiliki dua kondisi, di mana distributor menolak kerjasama, maka pihak manajemen manajemen klinik Telkomedika melakukan pembuatan ulang surat perjanjian tertulis dengan tujuan distributor yang baru. Kemudian untuk kondisi kerjasama diterima, maka pihak manajemen
melakukan pemesanan. Sebelum ke tahap selanjutnya, pemesanan harus didahului penyerahan catatan defekta. Kemudian petugas apoteker mencatat setiap hari mengenai persediaan obat apakah masih ada atau sudah habis, dilakukan setiap hari. Setelah 3 bulan, petugas akan membuat list pemesanan obat berdasarkan defekta yang sudah dicatat sebelumnya dan menyerahkan list pemesanan tersebut pada pihak manajemen. Lalu setelah menerima list pemesanan dari petugas apoteker, pihak manajemen akan mengetahui persediaan obat dari distributor, obat mana saja yang masih bisa dipesan. Apabila distributor mengalami ketidaktersediaan obat, maka pihak manajemen akan melakukan PO pada distributor lainnya. Pada tahap ini terdapat 2 kondisi kembali, di mana apakah kondisi apotek tersebut membutuhkan obat tersebut segera, kurang dari kurun 3 hari, atau bisa menunggu lebih dari 3 hari. Jika terdesak, maka pihak manajemen akan melakukan pembatalan pemesanan dan beralih kepada distributor obat lainnya hingga mendapatkan obat yang dibutuhkan. Namun jika tidak sedang desak, maka pihak manajemen akan menunggu sampai distributor tersebut mengirim barang obat. Apabila distributor memiliki stok ketersediaan obat, maka bisa langsung dikirimkan ke apotek pada hari berikutnya. Setelah pemesanan, pihak distributor akan mengirimkan obat tersebut dan akan diterima oleh petugas gedung. Lalu, petugas gudang akan memeriksa nama, jumlah, mutu obat satu persatu. Jika terdapat kesalahan dalam pengiriman obat, maka petugas gedung akan melakukan penukaran obat kembali pada distributor. Jika terdapat obat yang sudah kadaluarsa, maka petugas gudang akan melakukan pengembalian obat tersebut dan meminta ganti obat yang baru pada distributor yang mengirimnya. Pihak distributor bertanggung jawab atas kelalaian pekerjaan dan mengirim kembali dengan obat yang sesuai dengan memiliki kualitas yang sangat baik. Petugas gudang akan melakukan pengecekan ulang terhadap obat-obat yang dipesan. Jika tidak ada lagi kesalahan, maka akan diinformasikan kepada pihak manajemen. Pihak manajemen mengetahui bahwa obat yang dipesan sudah sesuai, maka pihak manajemen akan membuat laporan bukti penerimaan barang dengan output surat fiksi. Lalu dokumen tersebut akan diterima oleh pihak keuangan dari apoteker Telkomedika dan akan melakukan pembayaran. Jika pihak keuangan melakukan pembayaran sesuai tenggat waktu, maka pihak penanggung jawab distributor akan melakukan konfirmasi dan mengeluarkan invoice. Pihak keuangan menerima invoice tersebut dan alur kegiatan pemasakan obat telah selesai. Jika pihak keuangan membayar tagihan melebihi batas tenggat waktu, maka pihak distributor akan melakukan perpanjangan waktu selama 1 bulan dengan syarat apotek Telkomedika tidak bisa memesan obat terlebih dahulu sebelum tagihan tersebut dilunaskan. Jika pihak keuangan masih belum juga melakukan pembayaran dan sudah melebihi batas tenggat waktu perpanjangan pembayaran masa 1 bulan, maka pihak distributor akan mengirimkan surat pembatalan kerjasama dengan apotek Telkomedika. Namun, jika apotek sudah membayar tagihan sebelum tenggat perpanjangan pembayaran masa 1 bulan, maka pihak distributor akan mengirimkan konfirmasi bahwa pembayaran berhasil. Dengan ini, alur kegiatan pemasukan obat selesai. Kemudian bisa dilanjut ke analisis kualitatif dari proses bisnis pemasukan obat. Oke, jadi di sini ada aktivitas, klasifikasi aktivitas, dan analisis aktivitas, di mana untuk mengingatkan kembali bahwa NVA merupakan sesuatu yang mencakup proses penting yang mengubah input menjadi output yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan nilai tersebut telah dirasakan oleh pelanggan. Lalu untuk BVA sendiri, yaitu Business Value Added, aktivitas-aktivitas dari suatu proses yang tidak memberikan nilai tambah bagi output proses secara langsung, tetapi aktivitas ini diperlukan dalam proses bisnis sebagai pendukung. Lalu untuk NVA, aktivitas dari suatu proses yang tidak memberikan nilai tambah pada customer maupun dalam proses bisnis. Oke, baik, lanjut. Untuk pertama yaitu ada membuat surat pengajuan tertulis, mau di sini termasuk NVA. Kemudian untuk mengirim mau di sini termasuk NVA. Untuk kemudian lanjut menerima balasan NVA. Lalu untuk melakukan pemesanan BVA, menerima obat apabila dari distributor memiliki stok obat termasuk BVA. Melakukan PO apabila stok obat dari distributor tidak tersedia, BVA juga. Kemudian untuk membatalkan pesanan apabila obat yang dimaksud tidak tersedia di dalam keadaan terdesak, BVA juga. Kemudian untuk memeriksa obat, VA, karena dia berpengaruh pada pelanggan. Kemudian untuk menukar obat, VA juga. Ini juga berpengaruh pada pelanggan. Jika obat salah, maka pelanggan tidak akan ini. Kemudian untuk lanjut, konfirmasi pesanan sesuai, termasuk BVA, menerima konfirmasi BVA, membuat laporan penerimaan barang BVA. Lalu
menyerahkan dokumen NVA, menerima dokumen NVA, melakukan pembayaran EVA, mengirim bukti pembayaran BVA, dan pembayaran berhasil adalah NVA. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut kepada rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis redesign. Nah, yang pertama itu ada level redesign, yaitu task level. Aktivitasnya yang pertama menerima surat pemesanan, task elimination. Kedua, mengirim formulir pemesanan, task elimination. Yang pertama itu menerima surat pemesanan, task elimination. Alasan redesign-nya adalah karena aktivitas ini akan dilakukan tanpa perlu dijabarkan ke dalam proses bisnis dengan possibility possible. Nah, yang kedua ini ada mengirim formulir pemesanan dengan task elimination dengan alasan redesign aktivitas tersebut merupakan NVA dengan possibility possible. Nah, yang ketiga itu menerima formulir pemesanan task elimination, alasan didesain karena aktivitas tersebut merupakan NVA dan tetap akan dilakukan tanpa perlu dijabarkan ke dalam proses bisnis. Possibility-nya itu termasuk possible. Yang keempat itu mengembalikan formulir pemesanan task elimination dengan alasan redesign, yaitu karena aktivitas tersebut merupakan NVA dan tetap akan dilakukan tanpa perlu dijabarkan ke dalam proses bisnis. Possibility-nya termasuk possible, yaitu yang kelima mengembalikan barang. Task elimination, alasan redesign adalah karena aktivitas tersebut merupakan NVA dan tidak memberikan value kepada proses bisnis. Possibility-nya possible. Yang keenam ada menerima barang setelah return, yaitu termasuk task elimination, karena aktivitas tersebut merupakan NVA dan tidak memberikan value kepada proses bisnis, dan possibility-nya termasuk possible. Nah, yang untuk yang kita redesign adalah proses bisnis pengadaan alat medis. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada proses bisnis target untuk pengadaan alat medis. Yang pertama, pihak unit melakukan cek ketersediaan barang pada unitnya, lalu pihak unit membuat surat pemesanan barang untuk memesan barang kepada unit pengadaan, lalu pihak unit mengirimkan surat pemesanan kepada unit pengadaan membuat formulir pemesanan, lalu kepala unit pengadaan menandatangani formulir pemesanan, lalu unit pengadaan menerima formulir pemesanan yang telah ditandatangani, unit pengadaan barang membeli barang kepada supplier, dan supplier menerima pemesanan dari unit pengadaan dan mengirimkan pesanan ke logistik. Lalu pihak logistik akan menerima barang dari supplier, dan pihak logistik akan menerima barang, dan yang terakhir pihak logistik akan membuat laporan database. Selanjutnya ada analisis performance. Yang pertama yaitu aktivitas redesign yang menerima surat pemesanan. Dengan cost positif, karena aktivitas yang menerima surat pemesanan ini dihapus atau dihilangkan, jadi biaya yang dikeluarkan oleh Telkomedika lebih sedikit dan mengalami penurunan. Dengan quality neutral, karena pada aktivitas menerima surat pemesanan bersifat netral, maka aktivitas ini tidak mempengaruhi proses bisnis atau tidak memberikan dampak apapun. Lalu dengan time yang positif, karena aktivitas ini menerima surat pemesanan ini dihapus, maka waktu yang dibutuhkan mengalami penurunan sehingga dapat menghemat waktu pada proses bisnis. Dan yang terakhir, flexibility neutral, karena pada aktivitas menerima surat pemesanan bersifat netral, maka tidak terjadi fleksibilitas pada aktivitas ini. Yang kedua ada mengirim formulir pemesanan. Dengan cost positif, karena aktivitas mengirim formulir pemesanan ini dihapus atau dihilangkan, jadi biaya yang dikeluarkan oleh Telkomedika lebih sedikit dan mengalami penurunan. Lalu quality netral, karena pada aktivitas mengirim formulir pemesanan ini bersifat netral, maka aktivitas ini tidak mempengaruhi proses bisnis atau tidak memberikan dampak apapun. Lalu dengan time positif, karena aktivitas mengirim formulir pemesanan ini dihapus, maka waktu yang dibutuhkan mengalami penurunan sehingga dapat menghemat waktu pada proses bisnis. Lalu flexibility-nya neutral, karena pada aktivitas mengirim formulir pemesanan bersifat netral, maka tidak terjadi fleksibilitas pada aktivitas ini.
Lalu yang ketiga ada menerima formulir pemesanan. Dengan cost positif, karena aktivitas formulir pemesanan ini dihapus, maka biaya yang dikeluarkan oleh Telkomunika lebih sedikit dan mengalami penurunan. Lalu quality netral, karena pada aktivitas menerima formulir pemesanan bersifat netral, maka aktivitas ini tidak mempengaruhi proses bisnis atau tidak memberikan dampak apapun. Lalu dengan time positif, karena formulir pemesanan ini dihapus, maka waktu yang dibutuhkan mengalami penurunan sehingga dapat menghemat waktu pada proses bisnis. Lalu flexibility neutral, karena sifat menerima formulir pemesanan ini bersifat netral, maka tidak terjadi fleksibilitas pada aktivitas ini. Lalu yang keempat, mengembalikan formulir pemesanan dengan cost positif, karena biaya yang dikeluarkan oleh Telkomunika lebih sedikit dan mengalami penurunan. Dengan quality neutral, maka aktivitas ini tidak mempengaruhi proses bisnis atau tidak memberikan dampak apapun. Lalu dengan time positif, maka waktu yang dibutuhkan mengalami penurunan sehingga dapat menghemat waktu pada proses bisnis. Yang terakhir, flexibility netral, maka terjadi fleksibilitas pada aktivitas ini. Yang kelima ada mengembalikan barang dengan cost positif, maka biaya yang dikeluarkan oleh Telkomunika lebih sedikit dan mengalami penurunan. Dengan quality netral, maka aktivitas ini tidak mempengaruhi proses bisnis atau tidak memberikan dampak apapun. Lalu dengan time positif, maka waktu yang dibutuhkan mengalami penurunan sehingga dapat menghemat waktu pada proses bisnis. Lalu yang terakhir, flexibility netral, karena maka tidak terjadi fleksibilitas pada aktivitas ini. Yang terakhir yaitu menerima barang dengan cost positif, maka biaya yang dikeluarkan oleh Telkomunika lebih sedikit dan mengalami penurunan. Lalu quality netral, karena pada aktivitas menerima barang bersifat netral, maka aktivitas ini tidak mempengaruhi proses bisnis atau tidak memberikan dampak apapun. Dengan time positif, waktu yang dibutuhkan mengalami penurunan sehingga dapat menghemat waktu pada proses bisnis. Yang terakhir, flexibility netral, maka tidak terjadi fleksibilitas pada aktivitas ini. Dengan kesimpulan, cost positif karena dilihat dari seluruh aktivitas yang diredesain pada proses bisnis pengadaan alat medis, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dan mengalami penurunan. Lalu quality neutral, karena dilihat dari seluruh aktivitas yang diredesain pada proses bisnis pengadaan alat medis, kualitasnya tidak berubah pada proses bisnis ini karena bersifat netral. Lalu time positif, karena dilihat dari seluruh aktivitas yang didesain pada proses bisnis pengadaan alat medis, waktu yang dikeluarkan lebih sedikit dan mengalami penurunan oleh karena itu, proses bisnis yang dilakukan menjadi lebih cepat. Yang terakhir, flexibility netral, karena dilihat dari seluruh aktivitas yang didesain pada proses bisnis pengadaan alat medis, tidak mempengaruhi fleksibilitas yang ada pada proses bisnis ini, dikarenakan pada proses bisnis ini bersifat netral. Selanjutnya ada hasil simulasi laboratorium. Yang pertama ada proses bisnis pengadaan alat medis dengan simulasi exiting time 2 hari, 9 jam, 10 menit dengan total cost 74 juta, lalu utilitas unitnya 0,06%, bagian pengadaan 0,09%, kepala unit pengadaan 0,03%, dan logistik 1,07%. Dan simulasi target dengan time 2 hari, 8 jam, 50 menit, dengan total cost 46 juta, utilisasinya unit 0,03, lalu bagian pengadaan 0,15%, kepala unit pengadaan 0,02%, dan logistik 1,3%. Lalu dengan gap time, ada penurunan waktu sebesar 20 menit, yang berarti pada proses bisnis ini, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih efisien. Dan pada cost, ada penurunan biaya sebesar 24 juta, yang berarti pada proses bisnis ini dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan.
Lalu, utilitas, terjadi penurunan dan kenaikan dari masing-masing resource. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian kita masuk kepada perbandingan hasil simulasi antara hasil analisis performance dengan hasil simulasi laboratorium pada proses bisnis pengadaan alat medis. Pada hasil analisis performance, cost-nya positif, quality-nya netral, time positif, dan flexibility netral. Dan hasil simulasi laboratorium, cost-nya positif, quality netral, time positif, dan flexibility netral. Setelah melakukan analisis performance dan simulasi laboratorium, dapat disimpulkan bahwa cost-nya positif, di mana menunjukkan terjadinya pengurangan biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak Telkomedika untuk menjalankan proses bisnis pengadaan alat medis ini. Time-nya positif, karena terjadi penurunan waktu yang menyebabkan pihak Telkomedika bisa menjalankan proses bisnisnya dengan lebih efisien. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ramiani Dita. Pada Ramiani Dita, silakan. Oke, baik. Kemudian masuk pada tahap kesimpulan dan saran. Nah, untuk simpulannya, dapat disimpulkan bahwa proses bisnis pada Telkomedika ada 4, yaitu pendaftaran pasien, pasien rujukan, pengadaan alat medis, dan pemasukan obat. Kemudian yang kedua, ada analisis kualitatif pada proses bisnis Telkomedika secara bersifat business value adding, yang berarti aktivitas pada proses bisnis memberikan nilai kepada perusahaannya. Selain itu juga ada value adding yang menghasilkan nilai dan kepuasan terhadap pelanggan. Kemudian non-value adding yaitu tidak memberikan nilai pada perusahaan. Lalu yang ketiga, setelah melakukan redesign pada proses bisnis pengadaan alat medis Telkomedika, terdapat penurunan waktu dan biaya dari sebelum melakukan redesign proses bisnis. Terdapat penurunan waktu yang mengakibatkan proses bisnis menjadi lebih efisien dari segi waktu, dan juga terdapat penurunan dari segi biaya sehingga dapat meminimalisir biaya pada proses bisnis ini. Dan dari segi utilisasi, ada beberapa resource yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Kemudian ada saran. Untuk saran ada 3, yaitu bagi pembaca, penulis, dan perusahaan. Untuk pembaca disarankan untuk mencari referensi lainnya yang lebih akurat. Untuk penulis disarankan untuk melakukan penelitian analisis dengan objek yang berbeda. Lalu untuk perusahaan, saran kami untuk klinik Telkomedika adalah memperbarui proses bisnis yang ada di klinik menjadi proses bisnis yang modern. Seperti penjabaran yang sudah kami jabarkan dalam tugas besar ini, bahwa proses bisnis pada klinik Telkomedika ada beberapa yang bisa dihilangkan dan diganti dengan teknologi, sehingga alur proses dalam Telkomedika bisa lebih cepat dan efisien, serta menghemat waktu, tetapi tetap mendapatkan nilai pada perusahaan. Mungkin klinik atau perusahaan Telkomedika bisa mempertimbangkan lagi mengenai analisis proses bisnis yang telah kita lakukan. Analisis ini bisa dijadikan referensi untuk perusahaan dengan syarat harus menyesuaikan kembali sumber daya yang akan dikeluarkan untuk membangun semua sistem. Mungkin bisa dikembalikan kepada Anugrah Bagas. Mungkin sekian presentasi tugas besar rekayasa proses bisnis dari kelompok 5. Kami memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.